Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, jika kabar kalian semuanya dalam keadaan yang baik. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat. Coba KM pimpin teman-teman kamu untuk berdoa dalam hati. Alhamdulillah. Baik, terlebih dahulu Bapak akan mengabsen kalian. Untuk absen pertama yaitu Safrudin. Ya. Yang kedua Fahmi. Oh ya. Yang ketiga Siti Nur Karomah. Ya. Absen keempat Laili Maulidiah. Laili Maulidiah kemana? Oh ya sudah. Kita doakan agar Laili Maulidiah lekas sembuh. Muhammad Faiz. Ya. Samuel Ahmad Syukur. Oh ya. Muhammad Yasir Afif. Muhammad Yasir Afif kemana? Oh ya sudah. Kita doakan juga untuk Afif agar lekas sembuh. Mutiara Rukoyah. Oh ya. Dan yang terakhir ini tuh Riantini. Oh ya. Baiklah, berarti yang tadi tidak hadir adalah 2 orang. Laili sama Afif ya. Nah, coba sekarang kalian lihat sisi kanan kalian, sekarang lihat sisi kiri kalian. Apakah ada sampah yang tergeletak, sampah kertas maupun plastik? Jika ada sampah, kalian ambil, lalu kalian buang terlebih dahulu ke tong sampah. Oh iya, silahkan. Silahkan Afif. Oh ya, silahkan. Udin, saya Udin. Untuk pembelajaran pada hari ini, kita akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Menulis surat lamaran pekerjaan.
sebelum kita memasuki materinya, Bapak akan mengulas terlebih dahulu materi minggu yang lalu. Coba, apakah masih ada yang ingat materi apa waktu minggu yang lalu? Oh iya, Udin. Nah iya, benar apa yang disampaikan oleh Udin. Kalau pembelajaran pada minggu yang lalu adalah tentang novel. Nah, coba kalian apa itu novel? Jika kalian masih ingat, coba apa itu novel? Coba apa itu novel? Siapa itu? Oh, Mutiara. Coba apa yang disebut dengan novel? Nah, iya, betul sekali. Jadi, yang disebut dengan novel itu adalah sebuah karangan prosa yang panjang, dan cerita itu diambil dari kehidupan seseorang. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita masuk kepada materi menulis surat lamaran pekerjaan. Sekarang Bapak mempunyai contoh dari surat lamaran itu. Nah, ini adalah contoh dari surat lamaran pekerjaan. Sekarang, coba apakah ada yang mau untuk menjadi perwakilan membacakan contoh dari surat lamaran pekerjaan ini? Ya, Fahmi, silakan. Kalian simak ya contoh dari surat lamaran pekerjaan yang akan dibacakan oleh Fahmi. Baik, terima kasih Fahmi sudah membacakan contoh dari surat lamaran pekerjaan ini. Nah, sekarang apa yang kalian pahami dari simakan yang dibacakan oleh Fahmi mengenai contoh surat lamaran pekerjaan? Coba angkat tangan yang bisa. Ya, silahkan Fahmi. Ya, silahkan Siti Nurkaromah. Nah, iya, betul apa yang dipaparkan oleh Siti Nurkaromah. Jadi, contoh dari surat lamaran pekerjaan ini tujuannya itu untuk meminta pekerjaan, untuk melamar pekerjaan
kepada suatu perusahaan agar mendapatkan pekerjaan. Seperti itu. Sekarang kalian buka buku paket halaman 102 sampai 103. Di situ ada materi mengenai pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, struktur dari surat lamaran pekerjaan. Dan yang terakhir, fungsi dari surat lamaran pekerjaan. Bapak akan kasih kalian waktu selama 2 menit untuk membaca dan memahaminya. Baik, waktu untuk membaca dan memahami buku paket sudah selesai. Sekarang kalian buat kelompok menjadi 3. Buatlah 3 kelompok. Nah, KM, kamu kondisikan teman-teman kamu untuk membuat kelompok menjadi 3. Jangan berisik. Bapak kasih waktu kalian selama 2 menit untuk membagi kelompok. Silakan. Nah, waktu untuk pembagian kelompok sudah selesai. Bagaimana? Apakah kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Baiklah. Sekarang perwakilan dari setiap kelompok maju untuk mengambil amplop dari Bapak. Bapak menyediakan 3 amplop. Baik, perwakilan kelompok 1, perwakilan kelompok 2, perwakilan kelompok 3. Nah, sekarang amplop sudah ada di setiap kelompok kalian. Jangan dulu dibuka. Tugas kalian yaitu baca dan pahami isi yang ada di amplop tersebut. Karena di amplop tersebut adalah materi yang kalian baca tadi di buku paket. Sekarang buku paket kalian tutup semua, masukkan ke dalam tas. Bapak kasih waktu kalian 1 menit untuk membaca dan memahami. Silakan. Baiklah, apakah sudah selesai? Nah, jika kalian
sudah selesai membacanya, sekarang Bapak akan membuat kolom untuk tugas selanjutnya. Tunggu sebentar. Nah, tugas kalian sekarang, karena sudah memahami dari isi amplop yang sudah Bapak bagikan, sekarang perwakilan dari setiap kelompok maju untuk menempelkan materi yang ada di amplop tersebut cocok untuk ke bagian apa. Nah, sekarang dari setiap kelompok silakan maju satu persatu untuk perwakilannya. Ya, baiklah. Jika kalian sudah selesai menempelkan isi dari amplop yang sudah Bapak bagikan, sekarang kita akan mengoreksi apakah ada yang salah atau tidak pada saat penempelan di bagian bidang-bidang yang sudah Bapak tentukan. Nah, untuk kelompok pertama tadi menempelkan pada fungsi. Nah, untuk yang mengoreksi yaitu kelompok 2. Coba kelompok 2 koreksi benar atau tidak kelompok pertama itu menempelkan materi yang tepat atau tidak. Nah, bagaimana? Dari koreksi? Nah, iya, benar sekali. Menurut kelompok 2 ini benar bahwa kelompok pertama memasukkan materi dengan benar di bagian yang sudah Bapak tentukan. Jadi, kelompok 1 ini mendapatkan materi yang ada di amplop itu materi tentang fungsi dari surat lamaran pekerjaan itu. Nah, jadi fungsi dalam surat pekerjaan itu adalah sebagai tanda tulis atau resmi pengajuan permohonan suatu pekerjaan. Poin kedua, sebagai tanda komunikasi. Dan poin ketiga, yaitu sebagai tanda bahwa untuk dipertimbangkan sebagai bahan pertimbangan. Coba sekarang kita lihat bagian kelompok 2 tadi itu menempelkan pada bagian struktur. Coba sekarang kelompok 3 komentar, berikan komentar benar atau salah kelompok 2 itu menempelkan pada bagian struktur. Coba koreksi. Ya, bagaimana untuk kelompok 3 koreksiannya? Nah, iya, memang benar kelompok 3. Jadi, kelompok 2 ini mendapatkan materinya itu tentang struktur. Jadi, dalam struktur penulisan surat lamaran pekerjaan, yang pertama itu adalah tempat dan tanggal surat. Yang kedua, tempat surat, alamat surat.
Yang ketiga, salam. Yang keempat, bagian pembuka. Yang kelima, yaitu bagian isi. Dan yang keenam, yaitu bagian penutup. Yang keenam itu bagian lampiran atau syarat lamaran tersebut. Dan yang ketujuh adalah penutup. Dan untuk yang kedelapan adalah tanda tangan atau nama orang yang melamar pekerjaan tersebut. Nah, untuk kelompok 3 tadi menempatkan materinya itu di bagian pengertian. Coba kelompok 1 koreksi. Apakah benar kelompok 3 ini menempatkan di bagian pengertian? Bagaimana kelompok 1 untuk koreksiannya? Nah, iya benar. Jadi, di kelompok 3 ini isi dalam amplop itu mendapatkan tentang materi pengertian surat lamaran pekerjaan. Jadi, pengertian surat lamaran pekerjaan itu adalah surat permohonan yang dibuat oleh orang yang ingin melamar pekerjaan dan ditujukan untuk dikirim. Dikirimnya itu bisa ke perusahaan yang menyediakan lowongan pekerjaan itu, bisa ke perusahaan yang lainnya. Tujuan dari pembuatan surat lamaran itu tidak lain yaitu untuk bisa bekerja di perusahaan itu. Tujuannya adalah itu. Nah, selanjutnya jangan dulu duduk di bangku masing-masing. Sekarang duduk dulu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang Bapak mempunyai 3 iklan lowongan pekerjaan. Yang pertama, lowongan di PT Sinar Alam. Kedua, lowongan di Cipta Motor. Yang kedua, lowongan di percetakan. Sekarang, perwakilan dari kelompok maju untuk mengambil dan memilih mau iklan yang mana yang akan nantinya kalian buat surat lamaran pekerjaan. Nah, setelah iklan lowongan pekerjaan kalian ambil, sekarang kalian diskusikan bersama teman-teman kelompok kalian untuk membuat surat lamaran pekerjaan ke setiap iklan, setiap topik yang kelompok kalian dapat. Bapak akan memberikan waktu pembuatan surat lamarannya itu sekitar 5 menit. Kalian kerjakan dan jangan berisik. Untuk pengerjaan, silakan untuk dimulai.
Baiklah, waktu untuk pengerjaan sudah habis. Untuk perwakilan kelompok, silakan kumpulkan tugas yang telah Bapak berikan. Sekarang, Bapak akan mengoreksi hasil dari kerja kelompok kalian. Nah, untuk kelompok yang pertama, ada sedikit kesalahan di bagian penutup. Nah, kelompok satu ini menuliskan di bagian penutup, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Nah, bentuk itu salah. Jangan atas perhatiannya, akan tetapi sebutkan atas perhatian dalam kutip Bapak atau Ibu, garis miring Ibu, koma, saya mengucapkan terima kasih. Nah, itu pernyataan penutup yang benar. Untuk kedepannya mengerjakan lebih baik lagi. Nah, untuk pengerjaan hasil dari kelompok 2 di sini juga sama. Ada sedikit kesalahan di bagian salam pembuka. Ya, di sini hanya ada sedikit kesalahan di bagian salam pembukanya. Ya, meskipun tadi di struktur bilangnya pernyataannya itu salam pembuka, ya jangan ditulis di surat lamaran, jangan dituliskan salam pembuka juga. Seharusnya itu dengan hormat, bukan dengan salam, kan, tetapi dengan hormat. Ya, ingat-ingat ya untuk semuanya. Dan untuk pengerjaan dari kelompok 3, Bapak rasa sudah bagus. Dari awal sampai penutup sudah bagus. Nah, untuk hasil dari kelompok 3 ini nanti akan Bapak berikan lagi kepada kalian untuk dijadikan sebagai contoh. Karena kelompok 3 sudah mengerjakan dengan baik dan benar. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Setelah kalian mengerjakan tugas ini dengan secara kelompok, sekarang kalian duduk di bangku kalian masing-masing. Ingat, jangan berisik. Nah, sekarang Bapak akan mengecek seberapa paham, seberapa kuat penyimakan kalian dari awal pembelajaran sampai sekarang. Nah, untuk semuanya, coba lihat ke papan tulis.
Coba lihat ke papan tulis ini. Di sini adalah bentuk dari surat lamaran pekerjaan. Akan tetapi semua kalimatnya dihilangkan. Nah, coba Bapak akan menunjuk semua dari kalian untuk bisa menjawab pertanyaan dari Bapak sebagai bukti bahwa kalian itu telah menyimak dengan baik. Nah, untuk bagian pertama ini yang Bapak tunjuk, kita sebut ini adalah nomor 1. Nah, di nomor 1 ini coba bentar. Coba Safrudin. Di nomor 1 ini disebut dengan apa? Nah, betul. Betul sekali apa yang disebutkan oleh Safrudin. Bahwa yang di nomor 1 ini adalah tempat dan tanggal surat itu. Ini adalah tempat dan tanggal dari surat itu. Nah, dan untuk yang kedua, coba Fahmi. Di bagian kedua ini disebut dengan apa? Nah, iya, benar. Untuk bagian yang kedua ini disebut dengan alamat surat itu. Sini adalah alamatnya. Dan untuk yang ketiga, coba Mutiara Rukoyah. Ini disebut dengan apa? Nah, betul. Di bagian ketiga ini disebut dengan bagian pembuka, bagian salam pembuka. Coba untuk yang keempat. Untuk bagian yang keempat itu Siti Nur Karomah. Coba disebut dengan bagian apa ini? Nah, betul. Di bagian keempat ini disebut dengan bagian pembuka. Di sini adalah bagian pembukanya. Di sini adalah identitas kalian atau biodata yang harus kalian isi. Dan untuk yang kelima, coba Pais. Coba Pais, bagian kelima ini disebut dengan apa? Waduh, itu bukan bagian lampiran, Pais. Bagian nomor 5 ini disebut dengan bagian isi. Nah, di bagian isi ini apa maksud kalian untuk menulis surat lamaran pekerjaan ini? Diingat terus ya, Pais. Nah, untuk bagian yang ke-6, coba Samuel. Untuk bagian yang ke-6, Samuel sebutkan. Untuk bagian yang ke-6 ini disebut dengan bagian apa? Nah, itu baru benar. Di bagian ke-6 ini disebut dengan lampiran.
atau syarat dari iklan lowongan pekerjaan itu sendiri. Dan yang ketujuh itu Riantini. Coba Riantini disebut dengan bagian apa yang Bapak tunjuk ini? Nah, iya. Kalau sudah memasuki bagian ini, tidak lain, ini adalah disebut sebagai penutup. Dan ini yang ke-8 tidak harus ditanyakan lagi. Yang ke-8 ini adalah bagian tanda tangan atau nama orang yang menuliskan surat lamaran tersebut. Baiklah, pembelajaran untuk surat lamaran pekerjaan sudah selesai. Kalian sudah bisa menjawab setiap pertanyaan yang Bapak berikan. Sekarang coba acungkan tangan siapa yang belum mengerti, siapa yang belum paham mengenai materi surat lamaran pekerjaan. Coba acungkan tangan. Ya, Pak Is, silahkan. Oh, jadi seperti ini. Di bagian fungsi surat lamaran itu ada 3 poin. Poin yang pertama, sebagai tanda tulis atau resmi pengajuan surat permohonan pekerjaan itu. Nah, poin kedua disebut sebagai alat komunikasi. Nah, yang Pak Is tanyakan tadi adalah poin 2 dan 3. Nah, untuk poin yang kedua ini sebagai alat komunikasi, nah kita lihat lagi ke papan tulis. Nah, kenapa disebut dengan alat komunikasi? Karena di bagian inilah nih yang Bapak lingkarin. Nah, itu adalah sebagai alat komunikasinya. Jadi penyampaian biodata kalian itu dituliskan melalui pembukaan ini, bagian pembuka. Di bagian pembuka ada biodata kalian yang dicantumkan. Kemudian poin yang ketiga sebagai bahan pertimbangan. Iya, sudah jelas sekali bahwa bentuk surat lamaran pekerjaan ini sebagai bahan pertimbangan karena dari biodata, dari isi, dari bentuk surat lamaran pekerjaan yang kalian buat itu menjadi nilai tersendiri oleh perusahaan yang kalian ingin lamar pekerjaannya. Jadi seperti itu, Pak Is. Nah, sekarang siapa lagi yang mau bertanya? Acungkan tangan. Ya sudah. Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, sekarang karena materi sudah selesai untuk disampaikan, sekarang Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya itu kalian cari iklan lowongan pekerjaan. Mau nyari di internet, mau nyari di medsos, media sosial, Facebook, Twitter, IG, apapun itu, atau kalian cari di pinggir jalan ada tempelan lowongan pekerjaan,
kalian foto, boleh. Untuk sumber mencari iklan lowongan pekerjaan, Bapak bebaskan. Yang penting jangan sama, jangan ada iklan lowongan pekerjaan yang sama. Kemudian kalian buat surat lamaran pekerjaan tersebut dari iklan yang kalian pilih. Ingat, tugas ini bukan tugas kelompok. Tugas ini adalah tugas individu. Jadi kerjakan dengan baik dan benar, dengan tulisan yang rapi. Jangan diketik. Karena pembuatan surat lamaran yang bagus, yang baik, itu bukan dengan ketikan, tetapi dengan tulisan tangan orang tersebut. Karena dari tulisan tangan orang tersebut bisa dilihat kepribadiannya. Jika tulisannya rapi, maka segala pekerjaannya pun pasti akan rapi. Seperti itu. Dicatat ya. Untuk pengumpulan minggu depan sudah harus selesai. Baiklah, kita tutup saja pembelajaran untuk hari ini mengenai surat lamaran pekerjaan. Jika dari kata atau sikap Bapak ada yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, kerjakan tugasnya.